Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Operasi akan mempresentasikan hasil sistematik literatur review kami yang mengambil topik analisis pengembangan sistem operasi open source. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ivan Gustaf Ramadian dengan NIM belakang 052. Di sini saya sudah bersama kedua rekan saya, Iqbal Fardani Pohan dengan NIM belakang 049 dan Ramadika Dharma Putra dengan NIM belakang 047. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu latar belakangnya. Sistem operasi open source adalah perangkat lunak yang bebas diakses dan dimodifikasi oleh semua orang. Hadir sebagai respons terhadap perangkat lunak hak milik pada 1980-an. Gerakan ini dipelopori oleh Richard Stallman, yang menekankan 4 kebebasan utama, yaitu menjalankan program untuk kebutuhan apapun, memodifikasi program sesuai kebutuhan, mendistribusikan salinan program, serta berbagi versi modifikasi agar manfaatnya dirasakan bersama. Kehadiran Linux oleh Linus Torvalds pada 1991 menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem operasi open source ini. SLR ini membahas 3 aspek utama sistem operasi open source, yakni perkembangan kernel Linux dan distribusinya, kontribusi komunitas open source, serta tantangan dan peluang dalam pengembangannya. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitiannya. Studi ini merupakan sistematik literatur review, yaitu tinjauan literatur yang dilakukan secara mendalam terhadap hasil penelitian yang telah ada. Dua tujuan dari tinjauan ini, yaitu tujuan pertama untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan merangkum penelitian yang sudah ada mengenai analisis sistem operasi bersifat open source. Dan tujuan kedua yaitu untuk mengidentifikasi peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa depan. Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Iqbal Fardani Pohan. Kemudian kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah analisis terhadap perkembangan kernel Linux dan distribusinya. Nah, Linux pertama kali dirilis oleh Linus Torvalds pada tanggal 5 Oktober 1991 dengan versi pertama yaitu 0.0.2. Kemudian sejak saat itu kernel Linux terus berkembang dan anjir, kok gua bentar. Ulangin ya. Kita masuk ke hasil dan pembahasan poin pertama, yaitu analisis terhadap perkembangan kernel Linux dan distribusinya. Linux pertama kali dirilis pada 5 Oktober 1991 dan sejak saat itu terus berkembang. Sejak 2005 hingga 2015, itu versi 3.9, source code kernel Linux itu sudah bertumbuh sebanyak 159% dan jumlah fiturnya bertambah hingga 177%. Nah, karena pertambahan ini gak dipungkirin bahwasannya Linux ini semakin berkembang. Contohnya, dulu itu Linux nggak mendukung real time dengan latensi rendah. Linux tidak dirancang untuk itu, tapi dengan sering bertambahnya source code dan fitur yang ada dan beberapa tambahan, maka sekarang Linux sudah mendukung hal tersebut. Nah, kalau bicara tentang perkembangan Linux ini nggak akan lepas dari yang namanya distribusi. Distribusi Linux itu sebenarnya ada dua akar utamanya, yaitu ada yang namanya Debian yang punya 44 turunan dan Fedora yang punya 17 turunan. Nah, distribusi yang paling dikenal luas itu adalah tentu Ubuntu. Ubuntu ini dikenal luas karena instalasinya mudah, penggunaannya mudah, baik untuk yang sudah advance maupun yang pengguna. Dan juga Ubuntu ini dikenal sebagai salah satu distribusi Linux yang paling stabil, jadi banyak digunakan untuk desktop dan server. Nah, tapi Ubuntu ini menurut beberapa artikel bukan distribusi Linux yang paling performanya tinggi. Ada dua artikel yang menguji soal hal ini. Artikel pertama menggunakan problem menara Hanoi. Hasilnya menunjukkan bahwasannya adalah Red Hat 6 yang paling baik. Kemudian menara Hanoi menunjukkan bahwasannya Pop OS itu merupakan distribusi Linux yang paling efisien. Kemudian yang kedua menggunakan permasalahan 13.100 atau 13 Queen. Itu hasilnya Red Hat 6 yang paling baik diikuti oleh Ubuntu 10 dan Ubuntu 13. Next. Nah, untuk pembahasan yang kedua, kita masuk ke analisis kontribusi komunitas open source dalam pengembangan sistem operasi. Nah, dari semua artikel yang kami temukan mengenai pembahasan ini, mereka semua setuju secara gamblang bahwasannya komunitas open source memang sangat berpengaruh dalam pengembangan sistem operasi, terutama yang bersifat open source. Nah, salah satu artikel menyampaikan bahwasannya ada 3 peran utama komunitas open source
dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama itu ada menjadi wadah bagi pengguna dalam berbagi informasi dan menerima umpan balik. Yang kedua, berperan dalam memperbaiki bug. Dan yang ketiga, mengembangkan fitur baru. Next. Artikel lain juga menyampaikan bahwasannya 85% perubahan yang terjadi pada Linux kernel dilakukan oleh pengembang yang dipekerjakan oleh perusahaan dan 8% independen. Artikel lain menyebutkan bahwasannya ada 8 peran komunitas open source dalam pengembangan sistem operasi, yaitu ada sebagai pemimpin proyek, pengembang inti, pengembang aktif, pengembang penunjang, pembersih bug, pelapor bug, pembaca, serta pengguna pasif. Nah, dari semua tadi dapat kita simpulkan bahwasannya memang komunitas open source ini sangat berpengaruh dan berkontribusi dalam pengembangan open source itu sendiri. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ramadika Dharma Putra. Oke, selanjutnya tantangan dan peluang yang telah kami simpulkan adalah seperti berikut. Yang pertama tantangannya yaitu persaingan dengan sistem operasi berbasis proprietary seperti Windows. Aduh, ini ngomongnya gimana ya? Ulang. Oke. Proprietary atau nggak lu bilang aja berbasis hak milik. Oke. Bahasa Indonesia itu hak milik, itu proprietary itu berbasis hak milik. Oke. Ayo Bang ya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya masuk ke tantangan dan peluang. Tantangan yang pertama yaitu persaingan dengan sistem operasi yang berbasis proprietary atau hak milik seperti Windows dan Mac OS. Selanjutnya kemungkinan terjadinya konflik internal seperti antara GNU dan Linux. Yang ketiga ada resiko kurangnya dukungan finansial. Yang keempat adanya keandalan dan keamanan kode. Yang kelima ada tingkat kesulitan tinggi bagi pemula. Selanjutnya peluangnya adalah lebih murah dibanding sistem operasi yang berbasis proprietary. Yang selanjutnya proyek bersifat fleksibel. Ya, selanjutnya yang ketiga itu proyek lebih mudah dalam beradaptasi atau adaptif. Yang keempat adanya perusahaan yang mendukung pengembangan sistem operasi berbasis open source seperti Oracle dan IBM. Dan yang terakhir adalah akan lebih mudah dalam berinovasi dalam pengembangannya. Nah, kesimpulannya adalah dari tinjauan ini menunjukkan bahwa sistem operasi berbasis open source, terutama Linux, telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1991. Karena Linux telah mengalami banyak peningkatan, menjadikan sistem operasi ini sangat fleksibel dan didukung oleh komunitas yang kuat, yang terus mendorong pengembangannya. Meskipun menghadapi tantangan utama berupa masalah keamanan dan upaya membangun kepercayaan pengguna, sistem operasi open source memiliki berbagai keunggulan, seperti fleksibilitas yang tinggi dan biaya pengembangan yang lebih rendah. Keunggulan-keunggulan ini memberikan peluang besar bagi sistem operasi open source untuk terus berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan tetap menjadi pilihan yang relevan di masyarakat hingga saat ini. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.